Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 127. Hari ini, Gu Qingyi pulang kerja lebih awal dari biasanya dan hanya bekerja lembur selama setengah jam karena Qin Ming terluka di kakinya dan memintanya pulang lebih awal untuk beristirahat. Sesampainya di tempat parkir bawah tanah, Gu Qingyi keluar dari lift dan melihat ke tempat parkir, namun dia tidak melihat Mercedes-Benz Maybach. Di mana mobilnya? Bukankah Qin Ming mengatakan dia akan menungguku di tempat parkir? Tepat ketika Gu Qingyi sedang bingung, mesin menderu terdengar, diikuti oleh sepeda motor hitam yang tampak keren, dan rem darurat berhenti di depannya. Masuk ke dalam mobil, Nona Gu. Kata Qin Ming sambil tersenyum, meletakkan satu kaki di tanah dan menepuk kursi belakang dengan tangan lainnya. Apa yang kamu lakukan, di mana Mercedes-Benz? Gu Qingyi bertanya dengan ragu. Qin Ming berkata dengan malu-malu, ada yang tidak beres dengan Mercedes-Benz. Saya meminta orang-orang dari perusahaan asuransi untuk membawanya ke bengkel 4S untuk diperbaiki. Saya akan mengizinkan Anda pulang kerja dengan sepeda motor 2 hari ini. Petik 2. Saya tidak akan duduk. Gu Qingyi menolak dengan tegas. Sebenarnya saya tidak bisa bilang saya bersalah. Ini adalah sepeda motor Y2K yang diproduksi oleh American MTT Company. Dikenal dengan nama Jet di darat. Mesinnya diproduksi oleh Rolls-Royce. Harganya sekitar 1,5 juta yuan, lebih baik dari hal satu-satunya hal yang hilang dari sepeda ini adalah tidak adanya dua roda, tapi itu bukan sesuatu yang bisa Anda beli dengan uang. Sepeda motor jenis ini seluruhnya dibuat dengan tangan, dan hanya diproduksi 10 unit dunia setiap tahunnya. Aku tidak akan mengambilnya. Aku lebih suka naik taksi pulang. Gu Qingyi menutup telinga terhadap bualan Qin Ming. Dia memutar matanya tanpa daya dan berjalan menuju pintu keluar tempat parkir, membiarkan karyawan perusahaan melihatnya mengendarai sepeda motor Qin Ming. Jika Anda pergi, citra Anda akan hancur total. Tidak aman naik taksi. Ayo naik. Aku akan mengantarmu dan membiarkanmu merasakan sensasi mengendarai sepeda motor. Qin Ming melaju dan perlahan melanjutkan, membujuk. Lebih tidak aman lagi mengendarai sepeda motor. Mungkin tidak aman kalau dikendarai orang lain, tapi karena saya pengemudinya, saya jamin lebih aman daripada naik mobil. Bahkan lebih tidak aman bagimu untuk mengemudi. Gu Qingyi tiba-tiba teringat pengalaman Qin Ming mengemudi dengan liar. Setelah meninggalkan tempat parkir dan mencapai pinggir jalan, Gu Qingyi berhenti dan melambai untuk memanggil taksi. Nona Gu, cepatlah datang, jangan buang waktu, saya makan malam-malam ini. Qin Ming juga berhenti, menyiapkan sepeda motor, tiba-tiba melompat, mengambil Gu Qingyi dan meletakkannya di kursi belakang, lalu dengan kilat kecepatan, dia melompat ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Qin Ming baru saja memulai dan tiba-tiba mengerem. Gu Qingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas ke depan dan menabrak punggung Qin Ming. Dia secara naluriah meraih pinggang Qin Ming dengan kedua tangan untuk mencegah dirinya jatuh. Lupa, pakai helm. Qin Ming melepas helm dari stang dan berbalik untuk memakainya pada Gu Qingyi. Saya ingin keluar dari mobil. Gu Qingyi merasa malu dan marah, dan meninju Qin Ming beberapa kali, menduga pengereman mendadak Qin Ming pasti disengaja. Duduklah dengan tenang. Qin Ming mengenakan kacamata hitam, menyalakan sepeda motor lagi, dan meraung di jalan. Seperti kata pepatah, naik kapal bajak laut itu mudah, tetapi turun dari kapal bajak laut itu sulit. Ketika Gu Qingyi naik sepeda motor, tidak mudah untuk melanjutkan sepeda motor. Gu Qingyi tidak bisa mempertaruhkan nyawanya dan langsung turun dari sepeda motor. Duduk di atas sepeda motor berwarna hitam yang keren dan dinamis adalah seorang pria tampan berpenampilan keren yang mengenakan kacamata hitam, serta kecantikannya yang anggun, menarik perhatian banyak orang yang lewat dan membuat iri orang lain. Gu Qingyi mengenakan rok profesional dan duduk menyamping di atas sepeda motor. Dia harus menggunakan satu tangan untuk menahan roknya agar terhindar. Ketika dia pergi, tangannya yang lain dengan erat menggenggam bagian belakang pakaian Qin Ming untuk mencegahnya jatuh. Hei, kamu tidak lelah. Aku lelah. Bisakah kamu mengubah posisimu dan melingkarkan tanganmu di pinggangku? Qin Ming berkata sambil tersenyum karena dia tidak terlalu cepat di kota. Ide yang sangat bagus. Gu Qingyi memelototi Qin Ming dengan marah, memarahi gangster itu secara diam-diam, dan ingin mengambil keuntungan. Bukannya kamu belum pernah memelukku sebelumnya? Kata-kata ini membuat Gu Qingyi semakin malu dan marah. Dia ingin memukul Qin Ming beberapa kali lagi, tapi dia tidak berani melepaskannya. Qin Ming menyusuri arus lalu lintas dan langsung menuju jalan lingkar luar. Hanya di jalan dengan sedikit kendaraan dia dapat sepenuhnya mendemonstrasikan kecepatan sepeda motor super ini dan menikmati kesenangan dari kecepatan dan gairah. Mengemudi di jalan lingkar luar, Gu Qingyi menyadari ada yang tidak beres dan berkata dengan marah, mau kemana? Apakah kamu menuju ke arah yang salah? Benar, akhirnya aku punya kesempatan untuk mengendarai sepeda motor bersamamu. Aku harus mengajakmu berkendara dengan baik dan membuat kenangan indah. Cepatlah, aku akan mempercepatnya. Qin Ming memutar pedal gas di stang dan kehabisan gas.
Silinder segera meledak dengan suara gelombang udara yang kuat dan dahsyat, menyemburkan api yang luar biasa, dan tenaga yang melonjak meledak, menyebabkan kecepatan mobil melonjak dengan cepat. Mesin sepeda motor Super Y2K ini sama dengan mesin yang digunakan oleh Bell Helicopter dan limusin Rolls-Royce C-18, bertenaga dan dikenal sebagai sepeda motor tercepat dalam sejarah, mampu melaju dari posisi diam hingga 360 km per jam dalam 15 detik bahkan bisa bersaing dengan jet tempur. Tentu saja, premisnya adalah bahwa lengan Anda cukup kuat untuk memastikan bahwa Anda dapat memegang pegangannya. Hal ini juga menyebabkan banyak orang tidak memiliki kemampuan untuk berkendara dan harus menjalani pelatihan yang sesuai. Tapi ini sama sekali bukan masalah bagi Qin Ming. Sepeda motor keren ini seperti hantu hitam yang dikendarainya. Gu Qingyi tidak lagi peduli untuk dimanfaatkan oleh Qin Ming. Dia menempelkan tubuhnya ke punggung Qin Ming dan melingkarkan satu tangannya erat-erat di pinggang Qin Ming. Telinganya dipenuhi dengan suara angin kencang dan suara mesin yang menggerahkan. Bahkan dengan helm, membuat Anda sulit membuka mata. Hal ini juga menyebabkan adrenalin Gu Qingyi meningkat tak terkendali, dan jantungnya berdebar kencang. Stimulasi yang tak tertandingi membuatnya ingin berteriak keras-keras, tapi mengingat gambarannya sendiri, dia hanya bisa menggigit bibir merahnya erat-erat dan menahannya. Pijaran matahari terbenam menyelimuti mereka berdua, meninggalkan pemandangan indah saat sepeda motor hitam itu melaju. Qin Ming berharap dalam hatinya bahwa jalan ini tidak akan ada habisnya, dan dia akan terus membawa Gu Qingyi melewatinya, bahkan jika dia ingin pergi ke ujung dunia, dia akan bersedia melakukannya. Tiba-tiba, Gu Qingyi menyadari bahwa kecepatan mobil telah melambat dan suara angin di telinganya juga lebih pelan. Dia hampir sampai di rumah. Dia mendongak dan menyadari bahwa lingkungan sekitarnya tidak dikenalnya diparkir di pinggir jalan 100 meter jauhnya, serta sekelompok orang berpakaian modis. Ini jalan yang sempit. Qin Ming melirik ke arah mobil sport dan memperhatikan salah satu Ferrari ungu, yaitu mobil Xiao Yutong. Xiao Yutong memimpin orang-orang untuk menghancurkan mobil Qin Ming. Meskipun mobilnya hancur, dia disiksa oleh Qin Ming dan menjadi marah lagi. Dia memanggil murid-murid dari keluarga kaya yang biasanya bermain mobil bersama untuk bersiap balapan guna melampiaskan amarah mereka. Biasanya mereka memiliki dua tempat untuk balapan, satu adalah klub balap khusus, dan yang lainnya adalah jalan lingkar luar, sehingga Qin Ming bertemu dengan Xiao Yutong yang sedang balapan di jalan lingkar luar. Deru mesin sepeda motor lebih keras dari auman binatang buas dan terdengar jauh. Suara tersebut pun menarik perhatian sekelompok pemuda dan pemudi, bahkan beberapa pria bersiul keras. Seperti sepeda motor Super Y2K. Selain kami memiliki 3 sepeda motor di kota Donghai, saya belum pernah mendengar ada orang lain yang memilikinya. Tanda tanya. Di antara mereka adalah tuan muda keempat dari keluarga Chen, yang telah mengecat rambut putihnya. Chen Tianyu bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan dan tiba-tiba menyadari. Sial, bukan anak laki-laki bernama Qin yang mengemudikan mobilku, kan? Petik 2. Mereka mengendarai total 3 sepeda motor Super Y2K untuk menemukan milik Qin Ming, yang hitam milik Chen Tianyu dan yang merah milik Xiao Yutong. Qin Ming tidak menyukai warna merah yang anggun, jadi dia mengambil yang hitam. Melihat sepeda motor hitam keren itu semakin dekat, Chen Tianyu buru-buru mengatur orang untuk memblokir jalan. Meskipun Qin Ming tidak tahan dengan para playboy ini, dia tidak bisa membunuh orang dengan sepeda motornya. Dia harus menghentikan mobil, melepas kacamata hitamnya, dan melirik ke arah Chen Tianyu dan Xiao Yutong di tengah kerumunan. Kamu belum mempelajarinya dengan baik, dan kamu ingin belajar cara merampok seseorang di jalan. Mengendarai mobil kami untuk jalan-jalan, kamu masih berani untuk menyapa kami. Seperti yang dikatakan bahwa musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu, Xiao Yutong segera melompat keluar dan berkata dengan sinis. Namun, dia masih takut dengan rasa sakitnya, dan dia tidak berani memprovokasi Qin Ming terlalu banyak. Aku tidak akan merampok orang miskin sepertimu jika aku memblokir jalan. Chen Tianyu dan Xiao Yutong tumbuh bersama, sering bermain bersama dan memiliki hubungan yang baik. Melihat Xiao Yutong diintimidasi, dia harus membela Xiao Yutong. Apa yang terjadi? Gu Qingyi tidak mengetahui situasinya, jadi dia melepas helmnya dan mengambil nafas. Saat dia melepas helmnya, wajah sempurna Gu Qingyi muncul. Pipinya memerah karena keseruan balapan, membuatnya semakin menawan. Rambut panjangnya tergerai, seperti kecantikan menakjubkan yang keluar dari lukisan orang-orang muda yang hadir semuanya bersemangat. Tidak terkecuali Chen Tianyu. Matanya lurus dan sebuah suara terdengar di dalam hatinya. Dewi, Dewi impianku, sangat cantik. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama dan harus mengejarnya. Ini sedikit masalah, kami akan segera menyelesaikannya. Qin Ming tersenyum, memandang Chen Tianyu dan Xiao Yutong, dan berkata dengan marah, kakak sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk bermain denganmu, jadi keluarlah dari sini. Jika kamu memiliki kemampuan, terbanglah di atas kepala kami. Wajah Xiao Yutong gelap seperti air, matanya bersinar dengan cahaya dingin, pikirannya berpacu, memikirkan cara untuk membalas dendam pada Qin Ming, tapi dia tidak bisa mengalahkan orang ini. Tidak apa-apa membiarkanmu pergi, tapi simpan wanita cantik itu di mobilmu. Chen Tianyu memasang postur playboy dan berteriak dengan arogan. Nak, apakah kamu gatal lagi? Qin Ming melotot. Aku. Chen Tianyu bergidik saat bertemu dengan mata tajam Qin Ming. Aku tidak punya niat lain, aku hanya ingin mengenal kakak ini dan berteman.
Dia tidak ingin berteman denganmu. Berhentilah berbicara omong kosong dan menyingkirlah. Kamu bisa pergi ke sana jika kamu mau, dan berlomba denganku. Jika kamu menang, aku akan melepaskanmu. Jika kamu kalah, aku akan melakukan apapun yang aku mau. Jika kamu laki-laki, setujui saja, atau akui saja di depan umum bahwa kamu bukan laki-laki, dan aku akan melepaskanmu. Xiao Yutong berteriak dengan marah. Jalan. Ya, berlombalah bersama kami. Jika kamu menang, kami melepaskanmu. Jika kamu kalah, beritahu aku informasi kontak saudari cantik ini yang membantu Chen Tianyu. Kalian berdua begitu keras dalam angan-anganmu. Kalian tidak akan menderita kerugian apapun baik menang atau kalah. Akankah aku setuju dengan kondisi tidak adil seperti itu? Cibir Qin Ming. Lalu apa yang kamu inginkan? Chen Tianyu, yang ingin mengenal Gu Qingyi, berseru. Jika aku kalah, aku akan membiarkanmu melakukannya. Jika aku menang, kamu harus membiarkan aku melakukannya juga. Ini adil. Qin Ming menyipitkan matanya dan berkata. Oke, aku berjanji padamu, kata Chen Tianyu tanpa ragu-ragu. Bagaimana denganmu, apakah kamu tidak berani lagi? Qin Ming memandang Xiao Yutong dengan nada provokatif. Bab 128. Kenapa kamu tidak berani? Bibiku tidak segan-segan kamu. Xiao Yutong berkata dengan nada menghina, jangan bilang kami mengganggumu, kamu bisa memilih salah satu dari mobil sport ini. Kamu tidak harus memilih, aku akan mengendarai sepeda motor ini. Kamu bisa mengendarai mobil sport apapun yang kamu inginkan, kata Qin Ming acuh tak acuh. Membandingkan sepeda motor dengan mobil sport. Chen Tianyu memandang Qin Ming seolah-olah dia idiot. Meskipun sepeda motor Super Y2K dapat mencapai batas kecepatan dengan cepat, itu hanya teori bisa menjaga setangnya, dan mudah rontok. Dia mengetahui hal ini dengan baik. Chen Tianyu tidak pernah berani melebihi kecepatan 150 mph saat mengendarai sepeda motor Y2K. Dia membelinya hanya untuk menjadi populer dan keren, atau untuk mendapatkan uang untuk dibakar, tetapi dia dapat dengan mudah mencapai kecepatan lebih dari 200 mph saat mengendarainya. Mobil sport. Kamu bisa menggunakan sepeda motor untuk balapan bersama kami, tapi kamu harus meminta adik cantik itu turun dari mobil dan duduk di mobilku, agar kamu tidak mengalami kecelakaan dan melukainya. Berhentilah memikirkan hal-hal baik dan mulai kompetisi sesegera mungkin. Desak Qin Ming. Oke, anggap saja ini sebagai titik awal dan pompa bensin petrokimia yang jaraknya 5 km sebagai titik akhir. Siapapun yang datang lebih dulu, menang. Jika kalah, Anda tidak boleh berbuat curang, jika tidak, otomatis Anda akan keluar dari kota Donghai. Xiao Yutong berkata dengan sederhana dan rapi, lalu melompat ke atas Ferrari ungu. Nak, tunggu saja dan akui kekalahan. Chen Tianyu penuh percaya diri dan merasa pasti menang. Puan muda keempat Chen, Nona Xiao, kita akan berlomba melawan pemuda bodoh itu. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Balapan, berhentilah bercanda, aku akan kalah. Gu Qingyi telah menjadi gadis yang baik sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang luar biasa. Balapan sama sekali tidak relevan baginya. Pernahkah kamu melihat balapan? Pembalap mana yang tidak memiliki wanita cantik di sekelilingnya? Tanpa wanita cantik, gairah terhadap permainan ini akan berkurang. Qin Ming membujuk dengan sinis, lagi pula, bukankah menurutmu kamu harus menantang dirimu sendiri untuk menerobos? Ada peluang di depanmu. Wanita masa kini harus bisa pergi ke aula dan dapur, membunuh kuda Troya, memanjat tembok, mengendarai mobil bagus, membeli rumah bagus, memukuli wanita simpanan, melawan gangster, dan memiliki segala macam kualitas yang komprehensif. Anda tidak boleh autis dan tidak bisa keluar dari lingkaran CEO. Dari mana asalmu dengan begitu banyak kesalahan? Gu Qingyi memutar matanya dan berkata dengan marah. Saat mereka berbincang, Xiao Yutong sedang mengendarai Ferrari ungu dan Chen Tianyu mengendarai Lamborghini abu-abu tua, diparkir berdampingan di garis start. Mesinnya menderu pelan dan badan mobil bergetar, siap untuk mulai berjalan kapan saja. Qin Ming juga mengemudi dan tidak memberi kesempatan pada Gu Qingyi untuk keluar dari mobil. Mulai. Dua wanita cantik seksi, satu di kiri dan satu di kanan, berteriak hampir bersamaan, dan yang lainnya bahkan berteriak kegirangan. Boom, boom. Dua raungan memekakkan telinga terdengar. Ferrari dan Lamborghini berlari keluar seperti kuda berlari, dan seperti dua bola meriam yang ditembakkan, melesat lewat, dan angin kencang bertiup ke arah kedua wasit. Ubah posisimu, silangkan kakimu di atas sepeda motor, dan peluk aku erat-erat. Kata Qin Ming dengan ekspresi serius di wajahnya, dengan nada seorang atasan yang mengeluarkan perintah yang tidak dapat dipertanyakan. Dia terus memutar pedal gas, mesin sepeda motor menderu seperti binatang buas, dan pipa knalpot mengeluarkan percikan api. Gu Qingyi tiba-tiba merasakan aura dingin dan dingin, tidak lagi memprotes, dan dengan patuh mengubah posisinya dan duduk, dengan dua lengan giok seperti ular air melingkari pinggang Qin Ming. Nak, kamu akan kalah. Kamu terlalu takut untuk bersaing. Chen Tianyu melirik ke kaca spion dan menemukan bahwa Qin Ming masih di sana, berteriak dengan penuh semangat. Namun, Chen Tianyu segera berhenti tertawa. Setelah Gu Qingyi duduk dengan kokoh, sepeda motor hitam itu terbang melewatinya seperti pesawat jet, mengejar dan menyalip Lamborghini dalam sekejap. Astaga, apakah kamu gila? Apakah kamu bersedia bunuh diri?
Chen Tianyu melihat ke speedometer. Kecepatannya telah mencapai 180 km per jam, menunjukkan bahwa kecepatan sepeda motor setidaknya 200 km per jam. Tak mau ketinggalan, ia menginjak pedal gas dan bergegas mengejar. Tidak masalah jika kamu tidak menginginkan hidupmu. Adikku yang cantik tidak bisa menjadi bebek Mandarin yang putus asa bersamamu. Dia milikku. Tidak, ini terlalu cepat. Xiao Yutong melihat Qin Ming melaju dan menginjak pedal gas untuk mengejarnya. Namun, di hadapan Chen Tianyu dan Xiao Yutong, sepeda motor itu seperti bayangan hitam, melaju hingga ekstrim, perlahan-lahan melaju semakin jauh, dan menghilang di malam hari. Rasa putus asa muncul. Benar-benar orang gila, benar-benar gila. Jika adik perempuanku yang cantik memiliki masalah, aku akan mempertaruhkan nyawaku bersamamu. Kecepatan Chen Tianyu telah melebihi 200, dan speedometernya masih meningkat, tetapi dia masih tidak dapat mengejarnya. Diperkirakan Qin Ming kecepatan mobilnya sekitar 300, yang hanya bercanda dengan kehidupan. Di dalam mobil, Gu Qingyi merasakan angin kencang memenuhi telinganya, membutakan matanya, dan melaju lebih cepat dari sebelumnya di jalan raya. Napasnya cepat, jantungnya berdebar kencang, seluruh tubuh bagian atasnya menempel di punggung Qin Ming, dan tangannya memeluk Qin Ming erat-erat. Qin Ming menempuh jarak 5 km hanya dalam 1 menit beberapa detik, dengan kecepatan rata-rata 300 km per jam. Hanya dalam 1 menit, Gu Qingyi merasa seperti sedang berjalan di ambang kematian. Setelah memarkir mobil, seluruh tubuhnya gemetar, angin masih berdenging di telinganya, dan dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah melakukannya. Menjatuhkan sepatu hak tinggi. Setengah menit kemudian, Ferrari ungu dan Lamborghini abu-abu tua tiba di pompa bensin. Adik yang cantik, kamu baik-baik saja. Chen Tianyu melompat keluar dari mobil. Hal pertama yang dia pedulikan bukanlah hasilnya, tapi Gu Qingyi. Saya sarankan Anda berhenti bersama orang gila ini. Mengendarai mobil orang lain akan menghabiskan uang Anda, dan mengendarai mobilnya akan mengorbankan nyawa Anda. Jangan menabur perselisihan dan merusak hubungan indah kita. Qin Ming melotot dan memarahi, kamu kalah, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu kalah, kamu kalah. Apa masalahnya? Chen Tianyu sepertinya kamu bisa melakukan apa saja padaku, dan dia memutuskan bahwa Qin Ming tidak berani membuat tuntutan kasar. Bagaimana denganmu? Qin Ming memandang Xiao Yutong dan bertanya sambil bercanda. Xiao Yutong tidak turun dari mobil dan berkata tidak yakin, kali ini tidak dihitung. Sepeda motormu memiliki keunggulan. Aku ingin bersaing denganmu lagi. Kali ini kita pergi ke klub balap dan bersaing di tikungan. Jika di tikungan, sepeda motor tidak akan berani melaju secepat itu. Jika melaju terlalu cepat di tikungan manapun, bisa saja Anda mengalami kecelakaan dan berakhir dengan mobil hancur. Apa yang kamu katakan sebelum pertandingan? Jika kamu tidak mengaku kalah, kamu akan keluar dari kota Donghai secara otomatis. Kamu tidak bisa kalah lagi. Kata Qin Ming sinis. Aku tidak bilang aku tidak mampu untuk kalah. Bahkan jika aku kalah, apa yang ingin kamu lakukan denganku? Kata Xiao Yutong masih tidak yakin. Itu saja, atau kamu kalah. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Saya bersedia mengaku kalah atau keluar dari kota Donghai. Pilih salah satu. Jika Anda memilih yang pertama, pergilah ke perusahaan kami setelah pulang kerja besok. Lalu aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan dengan kalian berdua. Qin Ming menyalakan sepeda motornya dan pergi. Yutong, bisakah kita mencari orang ini besok? Chen Tianyu berbalik dan bertanya setelah melihat punggung anggun Gu Qingyi menghilang dari pandangan. Pergilah, kenapa kamu tidak pergi? Kamu akan kalah, tapi kamu tidak boleh kehilangan muka. Merasa malu di depan Qin Ming lagi, dia tidak lagi ingin bermain dengan mobil, jadi dia pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Gu Qingyi tidak berkata apa-apa dan diam-diam memeluk pinggang kuat Qin Ming. Di balik penampilannya yang cantik, dia juga menyembunyikan hati yang gelisah. Bersama Qin Ming selalu membawa kegembiraan segar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya, dan itu juga yang dia nantikan dan dambakan poin dan satu garis antara rumah dan perusahaan setiap hari, dan membuatnya lebih seru. Qin Ming ingin mengajak Gu Qingyi jalan-jalan, tapi masih ada makan malam yang menunggunya, jadi tidak masuk akal untuk pergi terlambat, jadi dia harus mengirim Gu Qingyi pulang dulu. Kami di sini, kata Qin Ming dengan enggan saat dia berkendara ke Bisui Manor dan memarkir mobil di luar villa. Gu Qingyi merapikan rambut dan pakaiannya, lalu perlahan keluar dari mobil dan melihat kaki kiri Qin Ming. Setelah mengirimnya kembali dan balapan lagi, dia khawatir cedera kaki Qin Ming akan bertambah parah, dan bertanya dengan prihatin, apakah kakimu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Saya memiliki kulit kasar dan daging tebal, jadi luka kecil ini tidak akan mengganggu saya, kata Qin Ming. Itu bagus. Gu Qingyi mengangguk, menunjukkan senyuman meyakinkan. Pergi makan malammu, hati-hati di jalan, beritahu aku jika kamu berani mengemudi lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Saat dia berbicara, Gu Qingyi berpura-pura menjadi galak dan meninju Zheng Sui yang berkulit putih. Yakinlah, pemimpin, tidak akan ada balapan malam ini. Qin Ming memberi hormat militer dan berkata sambil tersenyum. Pria malang yang bau, ayo pergi. Gu Qingyi melambaikan tangannya sebagai isyarat mengemudi, lalu berbalik dan berjalan ke dalam villa.
Sebuah restoran bergaya Jiangnan, ruang pribadi besar dengan dekorasi yang sangat indah, dan 9 wanita cantik dengan ciri khasnya masing-masing duduk mengelilingi meja bundar yang berputar, seperti bunga yang bersaing memperebutkan kecantikan, tetapi kursi utama kosong. Saudara Qin, kenapa kamu belum datang? Undang wanita itu untuk makan malam. Dia sangat terlambat. Kasar sekali. Liu Wenjing, yang duduk di kursi kedua di sebelah kiri, bergumam. Bai Linglong mendengarnya di sebelahnya. Dia orang yang sibuk. Dia harus menunggu Tuan Gu pulang kerja dan kemudian mengirim Tuan Gu pulang. Ayo makan dulu tanpa menunggu dia. Kirim Tuan Gu pulang, Tuan Gu, presiden kelompok kita. Liu Wenjing bertanya dengan ragu. Bai Linglong mengangguk, selain dipromosikan menjadi manajer departemen keamanan, Qin Ming juga pengawal pribadi Tuan Gu, tahukah Anda? Jadi saudara Qin adalah pengawal pribadi Tuan Gu. Liu Wenjing sedikit terkejut. Tidak heran dia dapat dengan mudah mengatur agar saya bergabung dengan grup Gu, tetapi dia merahasiakannya dari saya. Liu Wenjing tidak bisa tidak merasa lebih berterima kasih kepada Qin Ming. Tanpa bantuan Qin Ming, dia mungkin tidak akan tahu di mana gerbang grup Gu. Saat semua orang mengobrol dan tertawa, pintu terbuka dan Qin Ming masuk. Dia meminta maaf dan berkata, "Maafkan aku, cantik. Aku terlambat karena beberapa penundaan. Jangan takut terlambat setelah makan enak. Manajer Qin, cepat duduk. Jika Anda tidak datang, tidak ada yang akan membayar tagihan kami." Seorang wanita cantik bermata satu di dekat pintu menyapa dengan antusias, memberi isyarat kepada Qin Ming duduk di kursi utama. Dengan segala kebajikan dan kemampuanku, bagaimana aku berani duduk di kursi? Saudari Song, kamu harus duduk. Malam ini untuk mengucapkan selamat atas promosimu. Kamu adalah orang utama. Sama-sama. Ayo duduk. Jika kamu tidak datang, kita hampir selesai makan. Di depan yang lain, Song Luofei masih lembut dan citra lembut seorang saudara perempuan kerajaan. Semua orang yang hadir kecuali tak seorang pun kecuali Qin Ming yang tahu bahwa dia telah bunuh diri. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Qin Ming duduk, dengan 9 wanita cantik menemaninya dan satu pria. Diperkirakan perlakuan seperti ini hanya bisa dinikmati oleh pejabat tinggi di zaman kuno, dan itu membuat orang lain iri. Bersambung.